Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semua tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan sebelum kita melakukan aktivitas atau mungkin di sela-sela aktivitas kita mendengarkan renungan ini, semoga kita diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan yang tidak asing lagi di telinga kita, yang tidak asing lagi dalam pemahaman iman kita, tetapi hari ini saya yakin bukan sebuah kebetulan Tuhan meneguhkan kita kembali melalui firman Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nanti boleh disempatkan dibaca secara pribadi, tetapi saya akan menarasikannya bahwa kisah ini merupakan kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Kita ingat ya, bagaimana kisah orang Samaria yang baik hati ini muncul diawali dengan pertanyaan seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Ia mengajukan pertanyaan yang luar biasa penting kepada Yesus tentang bagaimana orang dapat mewarisi hidup kekal. Sayangnya ia bertanya dengan motivasi salah dan beranggapan yang keliru. Kenapa? Karena ia bertanya bukan karena ia sungguh menggumuli pertanyaan itu, tetapi karena ia ingin mencoba Yesus. Yang sebenarnya ia sedang mencari jawaban yang sebenarnya ia sudah ketahui bahwa orang yang dapat mewarisi hidup kekal itu adalah orang yang dia punya keturunan secara umat pilihan, begitu ya Bapak Ibu terkasih, sehingga bagi mereka hidup kekal itu adalah warisan dan mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang membenarkan diri mereka. Nah, ketika pertanyaan ini diberikan, Yesus ingin menyadarkan ahli Taurat saat itu bahwa hidup kekal bukan masalah warisan, tetapi masalah hubungan yang di dalamnya bukan sekedar perbuatan, tetapi kondisi hati. Hati yang seperti apa Bapak Ibu terkasih? Hati yang benar-benar merasakan kasih Allah dalam kehidupannya, yang merasakan bahwa kasih Allah itu tidak eksklusif hanya terhadap orang-orang umat pilihan saja, tetapi terbuka terhadap semua orang-orang yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena kasih Allah itu, kasih Allah yang tidak menutup hatinya terhadap rintihan tangis dari sesamanya. Sehingga Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu sangat luas dan bisa menjangkau setiap orang yang mau peka terhadap rintihan sesamanya. Saya yakin Bapak Ibu terkasih, bagian ini sangat mudah kita cek dalam diri kita. Kenapa? Ketika kita masih menganggap bahwa kasih Tuhan lewat diri kita hanya untuk orang-orang tertentu saja, maka hati-hati. Itu bisa jadi alarm buat kita. Jangan-jangan kita seperti ahli Taurat yang menganggap kasih Allah itu, hidup kekal itu warisan yang hanya untuk orang-orang tertentu saja. Sehingga kita tidak terbuka bahwa kasih Allah itu pun menyapa orang-orang yang bahkan di luar yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Justru ketika kita mewujudkan kasih Allah itu, orang-orang semakin melihat bahwa oh iya, ini yang disebut dengan kasih Allah yang universal, yang menyapa setiap orang yang menderita dan bergumul dalam kehidupannya. Saya secara pribadi, Bapak Ibu terkasih, sangat-sangat salut dengan salah satu majelis kita yang pasti Bapak Ibu sudah tahu, yaitu Mbak Anis. Di tengah-tengah perjuangan Bapak terkasih kita Pak Sis dan Bu Sis, Mbak Anis memberi dirinya untuk mensupport. Saya yakin kita semua juga mensupport. Saya juga secara pribadi sangat berusaha rajin untuk video call gitu ya. Tetapi ketika turun ke lapangan dan Mbak Anis yang orang yang benar-benar ringan untuk hadir buat Pak Sis, saya sempat mendengar, bukan bertanya ya, mendengar dorongan yang membuat ia mudah melakukan itu semua karena ia membayangkan beliau sebagai orang tuanya sendiri dan ia membayangkan ketika orang tuanya pun di masa sepuhnya pun pasti
akan mengalami yang sama dalam arti membutuhkan anak-anak untuk mensupportnya. Walaupun doa Mbak Anis orang tuanya yang kandung tetap sehat-sehat gitu ya, tapi paling tidak penghayatan Mbak Anis terhadap cinta kasihnya terhadap Pak sih ini sesuatu yang menurut saya dia menerjang konsep bahwa kasih itu hanya sekedar untuk orang-orang yang terdekat, yang orang-orang tertentu saja. Walaupun mungkin barangkali ada hubungan dekat yang dijalin, tapi ini merupakan salah satu bukti konkret bahwa ketika ada orang asing yang kita anggap sebagai orang tua kita sendiri, membuat kita semakin mewujudkan kasih Allah terhadap sesama tanpa memandang dia kandung atau tidak, satu golongan atau tidak, satu bagian dari kelompok kita atau tidak. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sebisa mungkin ketika kita mampu melakukan kasih Allah itu terhadap sesama tanpa membedakan, di sanalah kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat mengasihi sesama tanpa membedakan, karena setiap kita, saya dan saudara-saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan dan layak dikasihi. Amin.